Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Sultan. Mudah-mudahan yang jawabnya semangat, rezekinya terus bertambah. Dan rezekinya membawa berkah. Mudah-mudahan semua bisa pergi ke Mekah. Ikut menikmati tawaf di Ka'bah. Bisa melaksanakan wukuf di Arafah. Bermalam di Muzdalifah. Jalan-jalan ke Jeddah. Lihat Laut Merah. Pulang pergi dan umroh. Ya, ada Laut Merah. Ada Laut Merah. Pulang pergi umroh bisa beli sawah. Di mana sawahnya? Semuanya bisa mempunyai rumah yang mewah, punya mobil yang mewah juga. Dan yang sudah punya anak dewasa segera menikah. Amin dan kencangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau yang hadir ibu-ibu saya senang. Kenapa senang? Karena ternyata pendidikan anak itu yang punya peran penting adalah ibunya. Kalau bapaknya biasanya malah kurang ngurusin. Betul? Betul? Nah, jadi ini mudah-mudahan semua yang hadir Allah berikan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir semuanya Allah berikan rezeki yang berlimpah. Salawat salam semoga tetap Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau ada nama Nabi disebut terus kita kurang respon sehingga kita hanya kadang-kadang bengong, enggak membaca sholawat, itu termasuk tergolong orang yang paling pelit, orang yang bakhil. Orang yang bakhil ialah tidak hanya orang yang enggak mau berbagi, tapi orang pelit diantaranya orang yang ketika nama Nabi disebut dia tidak merespon dan tidak membaca sholawat kepadanya. Maka saya ulang. Yang kedua, kita mohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan sholawat, salam dan keberkahan yang sempurna kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, juga adik-adik yang sekarang sudah pada dandan, sudah pada cakep-cakep sesuai dengan pakaiannya masing-masing, gayanya masing-masing. Ini tadi saya awali, saya senang kalau ada acara baik perpisahan, penerimaan rapor, pokoknya kalau yang diundang itu dalam hal sekolahan yang datang ibu-ibu, itu sesungguhnya sasarannya lebih tepat. Kenapa? Karena ternyata pendidikan anak itu diantaranya yang membuat anak berhasil dan tidak berhasilnya adalah peran seorang ibu. Karena anak itu lebih dekat dengan ibunya dibanding dengan bapaknya.
Bahkan ada bapaknya itu kadang-kadang pagi sudah berangkat, anaknya belum bangun. Bagi bapak-bapak yang sibuk ke kantor itu kadang-kadang ketika dia berangkat anaknya belum bangun. Begitu dia pulang malam anaknya sudah tidur. Sehingga yang megang peran adalah ibunya. Insya Allah ibu-ibu yang ada di sini kegiatannya tidak hanya dapur, kasur, sumur. Apa maksudnya? Hanya masak, ya kan? Dapur. Kemudian hanya sumur berarti nyuci. Terus hanya kasur. Tapi insya Allah ibu-ibu yang hadir di sini ini adalah ibu-ibu yang terlibat langsung memikirkan tentang pendidikan anak. Insya Allah. Sebagaimana Siti Hajar. Siti Hajar itu seorang istri yang dia itu dipasrahin oleh Nabi Ibrahim untuk mengasuh Ismail, dan oleh Nabi Ibrahim ditinggal. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya. Jadi Siti Hajar itu Ismail masih dalam susuan, kemudian oleh Nabi Ibrahim ditinggal dakwah, sehingga yang mengasuh Ismail itu adalah yang paling banyak perannya Siti Hajar. Nah insya Allah ini ibu-ibu yang hadir ini adalah Siti Hajar semua. Amin ya Rabbal. Kok nggak amin? Kok nggak amin? Amin ya Rabbal. Iya, artinya begini ibu-ibu, yang saya maksud, saya sering menemukan di wilayah kita ini, anak itu ngaji hanya ketika masih usia SD. Begitu udah SMP, rata-rata berhenti ngaji. Betul? Betul? Nah ini saya pesan kepada ibu-ibu yang hadir, ya, supaya anak kita ini kalau sudah tamat SD, ya, karena baru masuk SD, setiap waktu kalau sudah selesai sekolah harus menyertakan ngaji, kecuali yang SDIT, ya, seperti Al-Iman, karena di situ sudah ada jam sekian pelajaran sekolah, kemudian mulai jam sekian itu khusus pelajaran agama. Nah, kalau anak-anak kita itu masuk SD, itu harus anak kita setelah sekolah harus disuruh ngaji, gitu. Terus nanti kalau sudah tamat SD, begitu SMP, jangan sampai berhenti ngajinya. Justru perubahan anak ini ketika dari SD ke SMP. Nah, ini masa-masa perubahan itu ini gampang sekali terpengaruh. Jadi pergaulan di luar itu sering tidak terkendali kalau orang tuanya itu benar-benar tidak serius mengawasi anak. Nah, yang saya inginkan yang pada ngaji di sini itu ngajinya terus. Nanti ada yang anak-anak SMP yang dari sini waktu SD-nya ngaji, nanti waktu sudah SMP dia tetap ngaji.
Nanti kalau dia sudah selesai SMP, juga nanti ada anak-anak yang usia SMA. Nanti juga insya Allah saya juga akan ikut serta membimbing kalau ada anak yang usia SMA. Itu sehingga ngaji ini terus, ya, ngaji ini supaya terus, jangan hanya waktu kiyak-kiyak, ya kiyak namanya, masih alus-alus ngaji, giliran baru SMP dengan dalih banyak PR, gitu kan, anaknya sudah gak ngaji. Ayo, anak siapa ini? Mana orangnya? Ada nggak yang begitu? Ya. Ya, sehingga orang tua ini ya mau nggak mau ya gagal. Kenapa gagal? Karena anaknya itu pelajarannya terputus. Dia terputus. Yang seharusnya dia terus belajar agama untuk mengimbangi sekolah SD-nya, mengimbangi sekolah SMP-nya, misalnya dapat pelajaran umum, di sini dapat pelajaran agama. Yang seharusnya dia sejalan antara pelajaran agama dan umum, tapi karena hanya gara-gara banyak PR alasannya, sehingga anaknya sudah nggak disuruh ngaji lagi sama orang tuanya, didukung sama orang tuanya, sehingga dia itu dapatnya hanya pelajaran umum saja. Begitu anaknya hanya pelajaran umum saja, ya mau nggak mau akhirnya anak ini nggak jadi investasi akhirat, hanya menjadi investasi dunia. Karena anak itu dalam Al-Quran ada pembagiannya, ada yang hanya sebagai hiasan dunia, ada anak itu hanya sebagai ujian. Terus ada anak yang menjadi investasi sampai ke akhirat. Coba kita bareng-bareng. Ini sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inilah pendidikan dalam Islam. Pendidikan dalam Islam itu sampai ke akhirat. Jadi waj'alna lil muttaqina imama. Kalau sudah menjadi anak-anak yang muttaqin, menjadi pemimpin juga menjadi pimpin yang muttaqin, maka anak itu tidak hanya menolong orang tuanya dalam sisi kehidupan dunia, tapi anak juga mengantarkan keselamatan orang tua di akhirat. Insya Allah. Dah, ini aja yang saya pesan. Saya pesan lagi supaya anaknya tidak berhenti ngaji, ya, walaupun sudah usia SMP, SMA dan seterusnya. Insya Allah nanti di sini akan siap tenaganya. Kalau misalnya anaknya banyak yang usia SMA, lalu saya nggak sempet, saya sanggup nyariin tenaga, nanti saya yang bayar. Pokoknya kalau semuanya punya keinginan untuk berbuat kebaikan, ya insya Allah akan sama-sama kita dukung. Insya Allah. Ini saja sambutan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.